Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan, kemudian rencana kerja pemerintah, rencana strategis untuk setiap satuan kerja perangkat daerah, dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS. Kemudian yang kedua, kontrak kinerja. Semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS hingga Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja PNS. Kemudian yang ketiga, laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Kemudian terkait dengan lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel bisa tercipta dari kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel bisa tercipta dari adanya transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, kemudian memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, kemudian meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel bisa tercipta dari adanya integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholder. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel bisa tercipta dari adanya tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan responsibilitas institusi. Responsibilitas perseorangan seperti adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan. Kemudian adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan, adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan. Kemudian responsibilitas institusi seperti adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya, adanya pertimbangan kebaikan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, adanya penempatan PNS dan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel bisa tercipta dari adanya keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari
karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel bisa tercipta dari adanya kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel bisa tercipta dari adanya keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian atau skill yang dimiliki. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel bisa tercipta dari adanya kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Kemudian lingkungan kerja yang akuntabel bisa juga tercipta dari adanya konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel. Akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Kemudian terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran, dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dengan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Kemudian terkait dengan konflik kepentingan, sewaktu seseorang pada posisi yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk mencapai tugas dari perusahaan atau organisasi yang memberi penugasan, sehingga orang tersebut memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Duncan Williamson mengartikan konflik kepentingan sebagai suatu situasi dalam mana seseorang, seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional
memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya. Kemudian terkait dengan pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang atau rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Namun pasal ini tidak berlaku jika si penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C Ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terkait dengan pola pikir anti korupsi. Pentingnya akuntabilitas dan integritas menurut Matsiliza ada nilai yang wajib dimiliki oleh setiap unsur pelayan publik. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dalam membentengi institusi, dalam hal ini lembaga ataupun negara, dari tindakan pelanggaran etik dan koruptif yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat. Peran lembaga atau negara dalam membuat regulasi terkait sistem integritas. Dalam hal ini, bisa menggunakan surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core values dan employer branding aparatur sipil negara adalah membuat rambu-rambu bagi semua unsur ASN untuk mengetahui hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja, tanggung jawab moral dalam memegang teguh prinsip akuntabilitas dan integritas adalah bagian dari pola pikir anti korupsi. Kemudian apa yang diharapkan dari seorang ASN? Yang diharapkan dari seorang ASN terkait dengan perilaku individu antara lain, ASN bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. ASN tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Kebiasaan kerja ASN, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang aman dan produktif. ASN memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, dan memperhatikan tempat untuk kepentingan mereka, hak-hak keamanan dan kesejahteraan. ASN melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan. Kemudian, kita sebagai aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Karena buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika. Sahabat pembelajar, demikian materi tentang akuntabel yang merupakan salah satu akronim dari nilai-nilai ASN berakhlak. Semoga bisa diimplementasikan di dalam pelaksanaan tugas maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pembelajar.